Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askana Fikriana dari Mandua Kota Malang, peserta PPG di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan melaksanakan video pembelajaran praktik mengajar pada hari Senin 13 September 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Senin 13 September 2021. Apakah suara saya dan gambar saya terdengar jelas dari sana? Sudah jelas. Berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Mas Ibrahim untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Mas Ibrahim. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengabsen kalian Aji Yudhistira, Al-Khaizaran, Hadir Ustazah. Oke, Cinta Iman. Hadir Ustazah. Oke, Cinta Iman, coba ungkapkan kondisi kamu hari ini dengan satu kata yang luar biasa. Silahkan. Alhamdulillah Ustazah, hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah, masih tetap semangat ya. Mbak Iya, Ustazah. Julia Alhanzakia. Ya Ustazah. Hadir, tetap semangat. Hadir. Oke, Semangat. ungkapkan melalui sebuah kata-kata. Bahagia. Bahagia, luar biasa. Kayana Ayunda. Hadir Ustazah. Ya, ini selalu semangat ya, selalu ceria. Coba ungkapkan dengan kata-kata keadaan atau kondisi kamu hari ini. Kondisi hari ini kalau bisa diungkapkan dengan kata-kata mungkin tetap bersyukur Ustazah. Alhamdulillah, tak bersyukur, selalu diberi kesehatan dan tentunya tetap semangat. Terus Wisnu Aditya. Hadir Ustazah. Bagaimana kondisi kamu hari ini? Kondisi saya sehat walafiat. Materi minggu lalu yaitu tentang aliran-aliran kalam, Khawarij dan Syiah. Saya izin untuk share screen ya. Minggu kemarin kita membahas tentang Khawarij dan Syiah. Apakah kalian masih dari Al-Khaizaran yang selalu ceria dan selalu semangat? Assalamualaikum Mbak Al-Hai. Tentang Khawarij, coba simpulkan satu saja inti ajaran dari Khawarij yang kamu pahami. Aliran Khawarij itu pengikut Ali yang keluar dari golongannya, kemudian membentuk kelompok sendiri. Terus kemunculan Khawarij ini mengembangkan pemikiran teologi yang membawa dampak munculnya aliran-aliran teologi yang baru, kayak Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mas Dava, sebutkan satu atau dua tokoh-tokoh Syiah. Ada Abdullah ibnu Saba, yaitu adalah orang yang mempropagandakan ia adalah seorang pendeta Yahudi yang berasal dari Yaman yang berpura-pura masuk Islam dengan tujuan untuk merusak Islam dari dalam karena mereka tidak sanggup menghancurkannya dari luar. Lalu yang selain itu adalah ada keluarga dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, dan lain-lain.
zaman dahulu ya itu sudah ada yang namanya orang munafik. Jadi berpura-pura baik padahal sebenarnya dia ingin menghancurkan kita. Nah, makanya dari itu kita harus selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ini kita akan membahas tentang aliran Murji'ah dan aliran Jabariyah. Murji'ah dan Jabariyah. Ini nanti kita melakukan tanya jawab, terus memecahkan permasalahan bersama-sama, mendiskusikan tentang ajaran-ajaran Murji'ah Jabariyah. Kemudian hasil diskusi kalian nanti disajikan dalam bentuk presentasi kelompok. Nah, kita lanjutkan. Coba perhatikan gambar berikut. Mbak Hariza. Waalaikumsalam, Bu. Oke. Apa yang dapat kamu tangkap dari gambar yang ini yang nampak di layar? Ada kayak gambar pemberontakan gitu, Bu. Kayak pemberontakan. Baik, kira-kira kalau ada pemberontakan menurut Mbak Hariza, penyebabnya apa sih? Mungkin adanya perbedaan gitu, Bu. Adanya perbedaan pendapat gitu ya? Menurut Mbak Zahida, kira-kira nih kan gambarnya ada pemberontakan atau kerusuhan dikarenakan perbedaan pendapat. Bagaimana cara kamu untuk menghindari hal ini? Yang pastinya mungkin mengkomunikasikan pendapat secara demonstrasi gitu Bu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat disampaikan dengan baik-baik. Gitu. Oke, kalau Mbak Adnira, cara kamu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan? Yang pasti berdiskusi, Bu, sama yang bersangkutan sampai ketemu solusinya. Oke, baik. Mas Fahrian. Halo, Mas Fahrian. Oke, Mas Fahrian, pernah kan kamu berbeda pendapat dengan teman atau keluarga? Bagaimana cara kamu mengatasinya? Dari saya, misalnya ada perbedaan pendapat, biasanya kita mengambil jalan tengah, bagaimana enaknya agar kedua belah pihak tidak merasa keberatan dengan keputusan yang nantinya akan didapatkan. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa pendapat kalian, dan dari pendapat-pendapat ini kita menemukan perbedaan solusi yang diberikan ketika kita dihadapkan dalam suatu masalah. Nah, disinilah inti dari kita mempelajari aliran-aliran kalam. Nah, ternyata di dalam Islam sendiri itu banyak sekali golongan-golongan yang mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda antara satu golongan dengan golongan yang lain. Bahkan karena perbedaan pandangan ini mereka saling menyalahkan atau saling bertengkar di masa lampau. Nah, tugas kita sebagai umat Islam dari sejarah-sejarah aliran-aliran kalam, kita mengambil sikap tengah. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan tentang aliran Murji'ah. Nah, inti aliran Murji'ah ini muncul ketika ada aliran Khawarij sama aliran Syiah. Jadi dia itu tengah-tengah, nggak mau memblok Khawarij ataupun memblok Syiah. Jadi mereka menyerahkan permasalahan yang timbul pada saat itu, bagaimana cara menyikapinya nanti diserahkan kepada Allah di hari kiamat kelak. Jadi terserah bagaimana Allah nanti akan menghukumi orang-orang golongan-golongan yang muncul pada masa itu. Nah, selanjutnya silahkan nanti kalian diskusikan mengenai inti ajaran Murji'ah. Nah, selanjutnya tentang ajaran Jabariyah.
Nah, siapa itu aliran Jabariyah? Nah, aliran Jabariyah itu muncul ketika masa pemerintahan Bani Umayyah. Nah, inti ajarannya aliran Jabariyah itu segala sesuatu yang terjadi pada manusia, segala sesuatu yang diperbuat manusia itu karena semata-mata kehendak Allah. Jadi manusia ini seperti istilahnya digambarkan seperti wayang ya yang dijalankan oleh dalangnya. Jadi tidak punya kesempatan atau tidak punya hak untuk melakukan perbuatan. Dan nanti kita diskusikan bersama-sama dan hasil diskusinya kita presentasikan. Apakah yang akan dipresentasikan hari ini sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memulai mengenai pembahasan mengenai aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab arja'ah yang artinya menunda. Disebut aliran Murji'ah karena mereka menganggap bahwa penentuan hukum atas konflik politik antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dan Khawarij ditunda sampai hari perhitungan kelak. Murji'ah tidak berani berpendapat siapa yang salah di antara ketiga golongan tersebut. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam pada masa itu terpecah ke dalam 3 kelompok, yaitu golongan Khawarij, Syiah, dan Muawiyah. Dalam merebut kekuasaan, kelompok Muawiyah membentuk dinasti Umayyah. Syiah dan Khawarij sama-sama menentang kekuasaan Syiah. Menentang kekuasaan. Syiah menentang Muawiyah karena menuduh Muawiyah merebut kekuasaan yang seharusnya milik Ali dan keturunannya. Sementara itu, Khawarij tidak mendukung Muawiyah karena ia dinilai menyimpang dari ajaran Islam. Dalam pertikaian antara ketiga golongan tersebut, terjadi saling mengkafirkan. Sampai akhirnya muncul sekelompok orang yang menyatakan diri tidak ingin terlibat dalam pertentangan politik yang terjadi. Kelompok inilah yang kemudian berkembang menjadi golongan Murji'ah. Murji'ah adalah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Pendirinya tidak diketahui dengan pasti. Syahrastani menyebutkan dalam bukunya Al-Milal wa An-Nihal bahwa orang yang pertama membawa paham Murji'ah adalah Thailand ad-Damasyq. Menurut artikel dalam jurnal kajian Islam yang bertajuk Al-Khawarij dan Al-Murji'ah, sejarah dan pokok ajarannya pada tahun 2015, kelompok Murji'ah muncul pertama kali pada era akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, tepatnya pada saat dirinya golongan yang akan membunuh Utsman bin Affan. Kemudian ada kelompok sahabat yang menarik diri dan akhirnya pada awalnya, kaum Murji'ah hanya terlibat dalam perdebatan bidang siasah, politik, dan khalifah saja, tetapi dalam perkembangannya juga terlibat dalam bidang teologi Islam. Murji'ah moderat. Berkata bahwa orang mukmin yang berbuat dosa besar tidak dapat disebut kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum neraka sesuai dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosanya tersebut, sehingga tidak akan masuk neraka sama sekali. Bisa jadi orang yang melakukan dosa besar itu bertobat dan tobatnya diterima Allah, sehingga hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar ditunggu pada putusan Allah, pada putusan akhir di Allah di akhirat kelak. Murji'ah moderat berpendapat iman adalah pengetahuan dan pengakuan akan segala yang datang dari Allah. Bahkan iman tidak memiliki sifat bertambah ataupun berkurang dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam hal keimanan. Asy-Syahrastani menyebutkan beberapa tokoh yang masuk dalam golongan Murji'ah moderat seperti Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Murji'ah ekstrim. Murji'ah ekstrim dibagi menjadi 4, yakni Al-Jamiyah, pengikut Jaham bin Sofwan, Al-Solihiyah, pengikut Abu Al-Hasan As-Solihi, Al-Yunusiyah, dan Al-Khosaniyah.
Pendapat Al-Jami'ah. Orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir karena iman dan kufur tempatnya hanya di hati dan apabila mati tetap menyandang predikat mukmin yang sempurna. Orang-orang yang meyakini aliran Al-Jami'ah percaya bahwa apabila seorang mukmin menyatakan dirinya kafir atau murtad secara lisan, ia dinilai tidak kafir karena iman dan kufur tempatnya hanya di hati dan apabila orang itu mati kemudian hari, ia tetap mati sebagai seorang mukmin. Pendapat Al-Solihiyah. Iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Menurut orang-orang yang menganut al-solihiyah, sembahyang bukan merupakan ibadah kepada Allah karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya yang berarti percaya keberadaannya. Orang-orang yang mengikuti aliran al-solihiyah meyakini bahwa beriman kepada Tuhan tidak harus menaati aturan-aturannya ataupun menjauhi larangannya. Yang berarti bahwa seorang yang beriman tidak harus beribadah ataupun berdoa kepadanya. Cukup sekedar meyakini keberadaannya sudah bisa dibilang bahwa ia beriman kepada Tuhan. Pendapat Al-Yunusiyah. Melakukan maksiat atau pekerjaan-pekerjaan jahat tidak merusak iman seseorang. Muqatil bin Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seseorang. Dan sebaliknya pula, perbuatan baik tidak akan merubah kedudukan orang musyrik atau politeis. Orang-orang yang mengikuti aliran Al-Yunusiyah meyakini bahwa sebanyak apapun seseorang berzina atau melakukan perbuatan bejat lainnya, hal itu tidak akan mempengaruhi tingkat imannya. Mereka juga percaya bahwa banyak atau sedikitnya perbuatan baik yang dilakukan juga tidak mempengaruhi tingkat iman seseorang. Yang berarti bahwa apabila seseorang telah berzina dan membunuh dan melakukan kejahatan lainnya sebanyak ratusan bahkan ribuan kali, imannya tidak akan berkurang. Sama hal dengan orang yang banyak melakukan sedekah dan perbuatan baik, maka imannya tidak akan bertambah. Pendapat Al-Khazaniyah. Jika seseorang mengatakan, saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini. Orang yang demikian tetap mukmin dan bukan kafir. Dan jika seseorang mengatakan, saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain. Orang yang demikian itu juga tetap mukmin. Orang-orang yang meyakini aliran Al-Khazaniyah meyakini bahwa seseorang yang mengaku beragama Islam, tapi ia tidak mengetahui apa-apa tentang dasar beragama Islam, seperti tata cara sholat atau kewajiban seorang mukmin, dan ia tidak memiliki keinginan atau kemauan untuk belajar, maka ia masih seorang mukmin dan bukan kafir. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Bu. Silakan Mbak Saida. Tadi dijelaskan ada aliran murji'ah moderat dan murji'ah ekstrim. Itu inti perbedaan dari moderat dan ekstrim itu seperti apa? Terima kasih. Silahkan ditanggapi kelompok murji'ah. Kan kelompok Jabariyah, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aliran Jabariyah di sini untuk mempresentasikan tentang hasil diskusi kita mengenai apa itu aliran Jabariyah dan penjelasannya. Bisa dimulai? Pendahuluan, dalam paham Jabariyah, pendapat Qadariyah yang menyatakan manusia memiliki kehendak yang bebas dan daya buat menentukan nasibnya sendiri sudah melenceng dari ajaran Islam. Menjawab kemunculan Qadariyah, paham ini hadir menjadi aliran tersendiri. Awal mula, aliran Jabariyah lahir di Khurasan, Persia dengan tokohnya bernama Jaham bin Safwan. Nama lain dari Jabariyah adalah Jahmiyah yang dinisbahkan kepada nama Jaham bin Safwan. Karena pahamnya yang serba pasrah, khalifah pertama dari dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan mempolitisasinya sehingga Jabariyah jadi aliran yang memperoleh dukungan pemerintah Daulah Umayyah. Pembagiannya. 1. Jabariyah ekstrim yang dipelopori Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. 2. Jabariyah moderat yang dipengaruhi oleh An-Najjar dan Ad-Dirar.
Menurut Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan, manusia adalah makhluk yang tak memiliki kehendak apapun. Allah yang mengendalikan segala perbuatan manusia. Aliran Jabariyah, ekstrim dari kedua tokoh ini, meyakini fatalisme dan manusia adalah sosok pasif dalam kehidupan. Aliran Jabariyah ekstrim juga berpandangan bahwa surga dan neraka tidaklah kekal. Menurut mereka yang kekal itu hanyalah Allah. Jadi kesimpulannya adalah paham Jabariyah itu adalah paham yang menjelaskan bahwa manusia itu hanya bisa pasrah mengikuti kodok dan kodarnya dan tidak bisa mengelak dari takdir yang dituliskan sama Allah. Nah, padahal kita semua kan tahu kalau kodar itu bisa dirubah asalkan kita mau berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silahkan Mbak Rizka. Tadi disebutkan ada fatalisme. Maksud fatalisme sendiri itu apa? Inti perbedaan antara ajaran Murji'ah yang moderat dan ekstrim. Inti Jadi menurut pemahaman saya itu kalau yang moderat itu kayak orang yang berdosa itu akan masuk neraka kan, dan itu tidak kekal di neraka, itu cuma buat penghapusan dosanya aja. Terus kalau yang ekstrim itu kayak pokoknya saya percaya Tuhan, jadi saya sudah tidak termasuk kafir gitu kayaknya. Biasa. Jadi Murji'ah itu berpendapat yang ekstrim ini ya. Secara umum itu iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, yang ekstrim, seorang muslim yang melakukan dosa apapun, berbuat seperti apapun, yang penting di hatinya itu masih ada iman, dia tidak akan tidak berdosa. Artinya kalau tidak berdosa berarti kan tidak mendapatkan siksaan nanti di akhirat. Karena dia sudah punya iman. Ini yang ekstrim. Akhirnya pada masa itu juga terjadi kerusuhan. Hati saya masih ada iman. Jadi saya bebas dong berbuat yang seperti ini tuh tidak dosa. Nah, itu yang ekstrim. Nah, yang moderat itu yang berbuat dosa nanti di akhir itu mendapat balasan seperti yang dia berbuat. Jadi yang berdosa itu ya tetap mendapat balasan. Jadi dia lebih sudah tidak kebablasan. Yang moderat itu sudah ada kontrolnya. Jadi kalau berbuat dosa ya ada balasannya seperti itu. Tapi secara umum Murji'ah itu iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Kalau sudah beriman ya sudah. Melakukan dosa imannya juga tidak berkurang. Melakukan kebaikan imannya juga tidak bertambah. Begitu. Jadi izin menjawab pertanyaannya Rizka tentang apa itu fatalisme dan kenapa tadi disebutkan dalam aliran Jabariyah. Nah, seperti yang sudah kita jabarkan tadi, aliran Jabariyah itu adalah aliran yang intinya mereka itu pasrah dan percaya kalau semuanya, segala sesuatu itu takdir Allah dan nggak bisa diganti. Makanya banyak sekali penganut aliran Jabariyah itu yang gaya hidupnya terkesan pasrah dan malas berusaha gitu loh. Terus tentang fatalisme dan korelasinya terhadap aliran Jabariyah, sesuai dengan diskusi kami dan riset kami barusan, fatalisme itu adalah ajaran di mana seluruh kehidupan di dunia itu sudah terencana mulai dari lahir hingga akhir hayat, sampai apakah mereka masuk ke neraka atau surga dan tidak bisa diubah lagi. Padahal enggak kan? Dan aliran Jabariyah itu berkisar atau memutari paham fatalisme ini. Jadi seperti itu. Paham kalian? Kalau yakin sudah paham, saya yang bertanya. Ibrahim. Mas Ibrahim, Jabariyah tadi menyebutkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini sudah ditentukan. Kamu setuju nggak dengan aliran ini? Kurang setuju. Oke, kenapa? Karena aliran Jabariyah itu aliran yang bisa dibilang katanya pasrah. Padahal kita sendiri itu kan bisa untuk mengubah takdir yang telah ditentukan, ya selain yang seperti tanggal mati dan
dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita lihat aliran Jabariyah itu semakin membuat kita malas berusaha gitu. Khawarij itu kan radikal keras. Apa sih yang bisa kita ambil dari aliran ini? Di Ma'had dilarang membawa HP misalnya. Mbak Hilya ketahuan sama Mbak Zata teleponan ini ke temannya yang di luar Ma'had. Akhirnya mereka berdua dihukum. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita ambil dari aliran Khawarij, yaitu kedisiplinannya yang luar biasa. Melakukan dosa, bunuh. Nah, kan seperti itu Khawarij itu. Nah, yang bisa kita ambil ini kedisiplinan. Nah, terus yang kedua ada aliran Murji'ah yang kita bahas. Selama masih ada iman, maka kita ada harapan untuk diberi ampunan ketika melakukan dosa. Ada orang-orang di luar sana suka mencuri, suka mabuk-mabukan, mungkin berbuat nista, para pelacur mungkin ya, mereka berbuat seperti itu karena keadaan. Nah, untuk orang-orang seperti ini bisa kita ambil pelajaran dari aliran Murji'ah. Jadi mereka punya kesempatan untuk bertaubat sebelum mereka meninggal. Nah, ini seperti masih ada kesempatan. Nah, maka dari itu seperti Jabariyah. Nah, Jabariyah kita belajar ikhlas dengan yang kita peroleh saat ini. Nanti ada aliran Qadariyah, kebalikan 180 derajat dari aliran Jabariyah, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena usaha manusia. Jadi Allah itu tidak ikut campur, karena ada dalam surat itu ya Al-Baqarah ayat 250 berapa ya? 286 atau 85 kalau tidak salah, itu manusia wajib berusaha. Diberikan permasalahan, Allah memberikan permasalahan kepada manusia, pasti manusia itu bisa menyelesaikannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengambil hal-hal yang baik dari aliran-aliran kalam yang kita pelajari. Nah, saya harapkan melalui penjabaran, diskusi, presentasi kalian, kalian bisa memahami tentang aliran-aliran kalam. Nah, nanti Bu Askana kasih Google Form untuk bahan evaluasi kalian. Sampai di sini ya pertemuan kita kali ini tentang pembahasan Murji'ah dan Jabariyah. Bisa kita lanjutkan nanti minggu depan, kita bahas yang paham Qadariyah dan paham Mu'tazilah. Nah, baik anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, terutama yang sudah di Ma'had ya, tetap penuhi protokol kesehatan, makannya yang banyak, sudah disediakan makan yang banyak, terus selalu berpositif thinking ya, selalu berpikiran positif bahwa semua yang terjadi pada kita ini memang yang terbaik. Tuh. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, semoga ilmu kita bermanfaat dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi video praktik pembelajaran dari saya, Askana Fikriana, mahasiswa PPG UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.